sedikit saya alas. Kalau tadi sampaikan saya ahlinya, bukan ahli kali. Cuman apa yang sampaikan Pak Ketua tadi memang benar. Kalau selama ini sering kita untuk jadi pemandu para wisata, dan bahkan rumah kita ini dulu kita buat di sini pelang, yaitu wisata religi Barus. Jadi sudah ribuan orang yang datang dari luar daerah, baik dari Pekanbaru, Medan dan lain, yang kita sambut di sini dan menginap di sini, dan kita berikan makanan dan konsumsi, baru kita pandu ke tempat-tempat makam aulia yang ada di Barus. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan, kalau nanti semua nanti diulas masalah Barus, mungkin sampai pagi nanti tidak siap ini kan, saya pun tahan lebih lama itu kan. Jadi saya menyampaikan hanya garis-garis besarnya saja, mungkin nanti berkembang apa yang saya sampaikan dalam kita tanya jawab ataupun dialog. Baik, kita buka dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya ingin menyampaikan dulu karena ini orang banyak tidak tahu. Pertama, sejarah Barus. Bahwasanya orang menganggap bahwasanya Barus itu yang sekarang kita tempati ini. Tapi dalam buku sejarah dijelaskan bahwa Barus itu adalah dulu identik dengan lereng-lereng gunung. Nah, timbul pertanyaan, kalau tadi orang-orang Bapak sudah jarang ke papan tinggi, mungkin dalam benak atau pikiran timbul pertanyaan, oh begitu tingginya makam ini, bagaimana dulu caranya untuk mengangkat itu? Ternyata di tengah-tengah mau naik gunung itu ada dulu bibir pantai. Jadi makanya Barus identik dengan dulu daerah pegunungan. Nah, sebagai contoh, kalau tadi orang Bapak datang dari Pakat sampai Titi Husor, ada jalan beliku-beliku, ada di situ Tugu Tugu Angkatan Laut. Kalau orang Barus bilang Sitinjau Laut. Secara pertanyaan, kenapa di daerah gunung dibikin Tugu Angkatan Laut? Ternyata setelah saya selidiki, ternyata dulu air laut sampai ke sana. Sampai ke titik sungai yang ada tadi yang melusur, sampai ke itulah dulu daerah laut. Itu adalah cerita ataupun sejarah yang disampaikan oleh para orang tua kita. Jadi identiknya Barus adalah dengan lereng-lereng gunung yang ada di permukaan Barus ini. Nah, kemudian pertanyaannya, mana Barus sebenarnya? Dalam buku sejarah yang ada sama saya, buku menerangkan bahwasanya Barus yaitu pertama masuknya orang-orang luar, baik dari Mesir, dari India, dari Cina. Sampai sekarang desa itu masih ada, namanya desa Lobu Tua. Lobu singkatan daripada Pelabuhan Tua. Kita izin Pak Asraf, mungkin Arab itu yang kurang-kurang pas, mohon diluruskan, itu tambahan. Ada sekarang namanya Lobu Tua. Dulu itu adalah Kecamatan Barus, tapi tahun-tahun belakangan ini dimekarkan menjadi namanya sekarang Kecamatan Andam Dewi. Nah, kalau besok sempat sebelum naik kapal boleh singgah di sana. Kalau kita lihat geografis dari tanah tersebut, masih ada membuktikan ada bentuk tanjung dia. Itu dulu tempat mangkalnya kapal-kapal dari luar negeri sana, dari Mesir, dari India. Nah, pertanyaannya, apa yang dicari orang dulu di Barus? Nah, Barus 5.000 tahun sebelum Masehi, atau zaman Nabi Musa, atau zaman Raja Fir'aun, Barus sudah dikenal. Kenapa? Karena ada rempah-rempah yang sangat mahal di Barus. Salah satunya adalah kapur Barus. Nah, beberapa orang ulama termasuk almarhum Tengku Zulkarnain, kalau dia menghubungkan disesuaikan dengan surat Ad-Dahri ayat 5, kapuro, yang artinya lebih kurang barang siapa yang berbuat baik maka nanti di yaumil kiamah akan meminum dari gelas yang namanya kapuro. Nah, apakah itu kapur Barus? Insya Allah mudah-mudahan. Jadi orang Barus surga semuanya. Nah, inilah merupakan titik awal bahwasanya Barus itu dikenal. Apakah nama Barus itu sampai sekarang Barus? Dulu namanya beda-beda. Kalau orang Mesir bilang Ofir, kalau orang dari negara lain ada Perusai, kalau orang Mesir bilang Pansur. Jadi
Nah, kemudian nama itu berubah menjadi Barosai, kemudian Baroes, kemudian Baros, dan sekarang terakhir Barus. Nah, jadi kalau kita cari daripada sejarahnya, berarti keunggulan atau kelebihan daripada Barus itu adalah ada sejarah yang diingat bahwasanya zaman Nabi Musa. Berarti jauh sebelumnya Barus itu sudah dikenal, yaitu dengan hasil rempah-rempah tadi. Yang lain pun ada juga. Bagaimana dengan agama pada saat itu? Agama pada saat itu adalah animisme dan dinamisme, masih menyembah batang kayu, batu, dan lain-lain. Nah, saya ulangi, itu dulu adalah kecamatan Barus. Tapi program pemerintah adanya pemekaran menjadi kecamatan Andam Dewi. Nama Andam Dewi diambil dari sejarah adanya Putri Andam Dewi. Sampai sekarang masih ada itu kolamnya yang dikenal dengan pemandian Putri Andam Dewi. Itu sejarahnya panjang, nanti jelaskan nanti apa itu, tak panjang lagi itu, titik saja. Kemudian beralih kita kepada sejarah Islam. Bahwasanya dengan masuknya, dengan adanya pelabuhan tua, disitulah masuk para penyiar Islam, pendakwah Islam. Di mana kalau saya tidak silap dari surat As-Sulaiman ada jelaskan mereka belayar untuk menuju dan adanya instruksi daripada Rasulullah untuk berdakwah ke negeri arah timur, termasuklah Barus. Nah, jadi mereka datang untuk berdakwah, menyiarkan agama Islam. Nah, makanya Islam dulu pernah jaya di Barus. Tapi belakang ini Islam itu agak hilang karena adanya pengkaburan sejarah oleh para penjajah ataupun Belanda. Bahkan sampai buku-buku sejarah itu telah saya selidiki, ada orang Barus, dia sudah pergi melihat di museumnya itu bahwasanya buku sejarah asli itu ada di Belanda, yaitu sahabat saya atau abang saya Subhan Marbun telah pergi ke Belanda melihat, tapi tidak bisa diambil. Bahkan pernah saya bilang, kalau bisa bang, tolong fotokopi, ambil buku sejarah asli itu. Tapi posisinya sekarang di Belanda. Nah, kemudian kalau kita melihat dari perkembangan atau membuktikan kenapa Islam itu betul-betul ada di Barus, saya kalau tidak silap tahun 2011. Waktu itu saya sebagai ketua PAC Ansor telah menjelajahi atau menziarahi yang namanya makam 44 yang ada di Barus. Karena dalam buku sejarah bahwasanya Barus itu dikenal dengan 44 aulia. Alhamdulillah semua sudah saya jalani. Ternyata Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, setelah kami turun ke lapangan bersama anggota Patayat dan Ansor, makam-makam yang ada, makam-makam ulama yang ada di Barus itu bukan 44, tapi sebanyak-banyaknya. Ada hal yang membuat kita sedih dan tragis. Ketika kami turun ke lapangan, banyak batu nisan para ulama itu berserakan. Kadang-kadang ada batu berserakan, tapi tidak ada. Bahkan ada yang tertimbun di tengah sawah. Nah, belakangan ini itulah salah satu misi kami bersama kawan-kawan untuk membangkit kembali sejarah Barus. Nah, jadi mohon maaf bahwasanya kalau datang pengunjung ke Barus, mereka paling-paling hanya untuk mengunjungi makam papan tinggi, makam Maligai. Kenapa? Karena murah, dijangkau, atau itu yang terkenal. Jadi kalau saya selama ini memandu, paling tidak yang lain-lain ini tetap saya arahkan. Jadi kisah ini panjang, Bapak-bapak. Kalau saya jelaskan semua ini mungkin memorikan begitu. Tapi hanya saya menyampaikan garis-garis besar saja. Kemudian pernah terjadinya perdebatan. Ada yang mengatakan bahwasanya Islam itu masuk pertama di Aceh. Jadi saya pun waktu kelas sekolah SD, Miss NU Kampung Mudi, kampungnya Ustadz Abdi, bahwasanya dulu dalam sejarah Islam dijelaskan bahwasanya Islam masuk pertama di Aceh. Tapi belakangan ini setelah saya tahu sejarah, ternyata bukan di Aceh, di Barus. Kenapa? Kalau dibuktikan daripada batu nisan yang ada, bahwasanya lebih tua di Barus daripada raja yang ada di Aceh. Nah, tahun 1963 pernah dilaksanakan seminar di Medan untuk membuat kesepakatan mana sebenarnya di Aceh kah ataukah
di Barus. Yang waktu itu mewakili dari Barus almarhum Profesor Dr. Daniel Kamar, dari Aceh almarhum Dadan Moraksa, kemudian dari Jawa satu orang, dan beberapa tokoh-tokoh agama. Akhirnya dibuatlah kesepakatan bahwasanya Baruslah Aceh, Acehlah Barus. Ternyata Barus itu adalah luas dengan sebutan Nusantara. Itulah merupakan bahwasanya di Barus inilah. Cuman masuknya di Barus tapi berkembangnya di Aceh. Nah, kembali pada sejarah tadi yang membuktikan bahwasanya kapur Barus itu ada. Dulu saking banyaknya kapur Barus itu, banyak orang yang tidak tahu khasiatnya. Tapi kalau sekarang pohon kapur Barus sudah langka, lebih mudah mencari emas daripada kapur Barus. Kalau mau menengok buktinya atau barang contoh, karena saya ada, bisa lihat bagaimana bentuk kapur Barus. Nah, kemudian sebagai kota sejarah, bahwasanya Barus ini sering dikunjungi daripada tokoh-tokoh yang datang dari pusat. Tahun 81 ada Malik pernah datang ke Barus, yaitu ke makam Mahligai. Kemudian tahun 93 kalau tidak salah, Menteri Agama Munawar Sajali pernah datang ke Barus. Dan juga Mutia Hatta pernah datang ke Barus. Dan bahkan waktu informasi saya dapat waktu Presiden SBY ketika dia jadi presiden kita, dia pernah ke Amerika. Sampai dia di Amerika, dia ditanya oleh orang Amerika, bagaimana kabar Barus? SBY tidak tahu Barus, mana Barus? Nah, pulang dia dari Amerika, sampai dia ke Jakarta, maka dicarilah Menteri Bagi Kebudayaan, Mutia Hatta. Yang namanya Barus. Nah, Mutia Hatta datang ke Barus, pertemuan kemarin itu di Kalitigo. Diskusi dialog, saya tidak ikut tapi cuma hanya pendengar saja. Akhirnya setelah itu, mulai itulah Barus mulai banyak yang mengenal. Barus datanglah artis, datang yang lain-lain, tokoh-tokoh dan para ulama-ulama, para habaib datanglah ke Barus. Nah, kemudian kalau tadi bapak-bapak dan ibu-ibu telah ziarah ke makam Mahligai. Ke makam Mahligai itu adalah awal kata dari kata Mahligai, tempat persinggahan, tempat perkumpulan. Nah, di situ ada makam berjumlah lebih kurang 313 sesuai dengan jumlah perang Badar. Tapi itu yang terkenal di situ adalah bernama Syekh Rukunuddin. Itu ada 5 aulia kan, Muad Jamsah, Rukunuddin, dan paling bawah di luar pagar ada itu namanya Syekh Siddiq. Mungkin tadi bapak dah sampai sana. Paling bawah Syekh Siddiq. Nah, Syekh Rukunuddin itu merupakan yang dapat historis daripada sejarahnya, yaitu berusia 102 tahun, 2 bulan 10 hari. Makam batu nisan aslinya bukan itu lagi. Sudah dibawa ke Museum Medan bertanya, dan informasi mengatakan ada sampai dibawa ke Jakarta untuk sebagai bahan penelitian. Nah, itu kalau makam Mahligai, kalau sekarang sudah boleh naik mobil. Kalau dulu saya untuk anak itu harus pakai tangga, jalan kaki sana. Bahkan banyak jalur ke sana, dari kiri boleh, dari tengah boleh, saking kadang dia naik gunung. Nah, sekarang itu yang bagus. Setelah datang Pak Jokowi, baru itu dibangun. Kemudian beralih kita ke Papan Tinggi. Papan Tinggi itu namanya Syekh Mahmud. Jadi yang pertanyaan, waktu saya dulu di Malaysia, saya jumpa dengan seorang opung dari sekarang namanya Marga Siaan. Saya tidak kenal dengan dia, tapi cuma kami di Malaysia ada pesta. Kemudian dia bertanya, kau orang Barus? Iya. Pertanyaannya sama saya banyak pertanyaan, termasuk kenapa makamnya di atas, kemudian kenapa itu di lingkungan, bisa menjawab. Tapi setelah itu saya penasaran, pulang ke Barus. Pas waktu itu bulan Sa'ban, pas di bulan Sa'ban, pas bulan puasa Tuanat, saya langsung ke lapangan dan menanya kepada langsung orang mereka, orang itu banyak. Nah, inilah barangkali sekitar tentang sejarah Barus. Mungkin nanti kita lebih keramik zaman-zaman